Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Citra Anggun. Citra, di sini selalu hadir partisipan yang punya pengalaman dengan guna-guna, disantet, mengirimkan pelet, pengasihan, dan lain-lain. Benar kamu punya pengalaman dengan guna-guna? Iya, kebetulan pernah. Alaminnya adalah papa saya. Gimana ceritanya? Saat itu saya masih kira-kira umur 12 tahun ya Mas. Saya sih percaya nggak percaya tapi saya menyaksikan sendiri gitu. Mungkin katanya banyak orang yang sirik atau apa gitu. Lalu datanglah yang disebut paranormal atau apa gitu. Orang pinter kalau dulu disebutnya ya Mas ya. Datang ke rumah saya, lalu masuk langsung ke kamar tanpa AIUEO. Dia tiba-tiba bawa gunting dan pisau tuh Mas. Apa yang dilakukan dengan gunting dan pisau itu? Ya, sarung bantal semua dibukain. Sarung bantal itu maksudnya disobek-sobek, ternyata di dalam situ banyak jarum-jarum kecil, lalu ada juga kayak keris yang dibalut seperti kain kafan, diikat, lalu dia bongkar lagi spray, kasur juga kok main sobek-sobek aja gitu. Bahkan ada lagi seperti itu juga kayak keris yang dibalut seperti kain kafan juga tapi lebih besar. Akhirnya ya udah karena kan papa memang juga sering sakit dan di rumah tuh hawanya panas terus, mama papa sering berantem. Terus kadang-kadang kita pelihara burung nih Mas, tiba-tiba mati, suka tidak mati nggak wajar. Dan setelah itu semua dibersihkan? Setelah itu dibersihkan agak adem sebentar. Adem sebentar, maksudnya papa juga pulang biasanya juga sama mama ribut-ribut atau gimana. Ini udah nggak lagi? Udah nggak, sebentar tapi tiba-tiba satu ketika kandang burung papa tuh bukan kayak satu-satu gitu kan, dia besar banget. Banyak banget tiba-tiba mati serentak. Duh, merinding banget deh. Sekarang papa gimana Citra? Udah almarhum sih. 2000. Jadi memang banyak yang nggak wajar sih dulu sampai almarhum selesai gitu ya. Nah cuman pas papa udah nggak ada, ya udahlah kalau yang masalah itu udah kita nggak pernah alami. Tapi keluarga udah ikhlas melepas Ikhlas, papa ya. Dan ya. pasti beliau juga almarhum bangga melihat anaknya sekarang udah berhasil. Ya. Baik, Citra, pada malam hari ini partisipan kita yang hadir adalah seorang perempuan berusia 43 tahun yang mengaku telah menaklukkan banyak sekali pria muda. Dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan, Manda. Selamat malam Mbak Manda. Malam. Apa yang Anda mau ceritakan malam hari ini? Saya tuh sering pengen bertemu dengan berondong-berondong banyak. Jadi saya tuh ke orang-orang yang bisa untuk menaklukkan mereka karena saya itu punya kelebihan ya Mas ya. Kelebihan apa maksudnya Mbak? Walaupun saya punya suami, tapi dia tidak bisa memuaskan saya. Lalu bagaimana caranya Mbak Manda menaklukkan para berondong-berondong ini atau pria muda ini? Dipakai susuk juga saya, di bibir saya, di dada saya, dan di tempat intim saya. Oke. Nah, malam hari ini apa tujuan Mbak Manda datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen bertobat ya. Saya pengen mengakhiri semua ini, Mas. Ada pengalaman yang nggak enak belakangan? Sampai Anda tiba-tiba kepikiran untuk melepas semuanya gitu? Iya, saya juga punya anak ya, Mas. Oke, baik. Mbak Manda, kalau tadi Anda bilang mau bertobat, kami yakin dan kami percaya bahwa tobat itu seharusnya ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi kalau misalnya malam hari ini Anda mau cerita dan berbagi permasalahan untuk mendapatkan solusi, sebaiknya memang Anda cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Manda, lahir pada tanggal 22 September 1975. Tinggal di rumah nomor 1. Sosok yang ramah, namun dia tidak akan segan-segan menyakiti siapapun yang melukai hatinya. Saya mencium nafsu yang sangat besar di dalam diri Manda. Dan semua itu berasal dari jimat-jimatnya. Saya melihat Manda diikuti perempuan berambut panjang, berbaju merah. Sosok gaib ini menyukai Manda. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Manda, dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1975. Manda biasa Iya. karena susuknya Iya. menaklukkan pria-pria muda usia 25 sampai 30, lalu kemudian hanya menggunakan mereka untuk hubungan pemuas. Lalu setelah itu Anda tinggalkan dan sekarang ingin berubah karena ada keluarga dan sudah punya anak juga. Betul begitu? Betul. Oke. Baiklah. Manda, sebelum saya masuk ke Manda, saya ingin ke bintang tamu saya, Citra Anggun. Kenapa ya? Saya melihat kamu, saya merasakan kehadiran makhluk astral ya. Di belakangnya, di sisi kanan kiri atau di dalam dirinya? Di dalam dirinya. Adakah seorang yang pernah bilang sebelumnya hal yang sama tentang Citra Anggun? Tentang kamu diikuti oleh makhluk astral berupa nenek-nenek? Memang ada yang bilang ada perubahan dari diri aku beberapa bulan terakhir. Ya yang aku rasain, tapi ya memang jadi biasa dulu syuting sampai pagi, fisik aku tuh kuat. Memang 2 bulan 3 bulan terakhir ini sering banget drop aku. Cuman nggak dibilang secara jelas ada yang ngikutin atau ada apa. Cuman ada sekali orang bilang ada yang niat jahat sama aku. Nggak tahu kenapa, cuman memang physically aku sangat lebih gampang drop. Gampang drop. Ya. Apa yang kamu lihat, Roy? Citra seperti itu saya Iya. ambil. Saya ngelihat nenek-nenek di belakang kamu gitu. Sosok itu menyeramkan, jahat kah? Iya, sosok itu menyeramkan dan sangat mengganggu, ke-distract saya. Tapi gini, iya betul sekali. Tapi sejauh yang saya dapatkan di sini, sosok nenek-nenek tersebut tidak muncul langsung ya, tapi masih tergolong mendiami dan bersemayam di diri kamu ya. Iya, aku nggak tahu sih. Cuman yang aku alami memang aku 2 tahun ini kan baru pindah ke rumah yang baru ini, gitu. Memang para pekerja aku pada bilang sering diganggu oleh dan ditampakkan. Nenek-nenek ada, ya nenek ada yang bilang nenek-nenek. Kayak seperti asisten aku bilang kalau depan pagar tuh ada pocong dan perempuan dan itu selalu duduk di meja makan tempat suamiku duduk dan di kantor tempat suami aku duduk, pokoknya tempat suami aku duduk gitu. Tapi aku nggak pernah ngeliat secara langsung sih. Aku dan suamiku tidak pernah ditunjukkan, yang ditunjukkan orang lain. Gitu. Apa yang sosok itu inginkan sebenarnya, Roy? Sebenarnya gangguan sih, gangguan astral seperti berantem, Benar. Ya. berantem gitu. Sejak aku pindah ke rumah itu 2 tahun aku kan tergolong dengan suamiku udah hampir 9 tahun. Jadi sebelumnya aku tinggal di daerah Cibubur. Lalu kita 2 tahun ini pindah ke daerah Bekasi. Sejak saat itu kita sering banget ribut. Ributnya hal-hal kecil, hal-hal nggak penting. Sedangkan sebelumnya kita yang teman-teman selalu bilang, ih enak kok lo harmonis banget ya, nggak pernah ribut, apa-apa so romantic gitu. Kok belakangan sejak aku pindah tuh apa aja bisa jadi ribut gitu. Itu sih. Oke, Mbak Manda, nanti sebentar ya Mbak Manda ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal Mbak Manda. Tapi ini tiba-tiba Roy nggak pernah biasanya langsung dia nanya ke bintang tamu yang hadir.
Saya melihat Mbak Citra Anggun harus hati-hati karena saya ngeliat keributan dan pertumpahan darah nantinya. Akankah ada perpisahan kah atau apakah seperti itu? Karena rumahnya ternyata berhantu. Itu sih yang saya rasain tiba-tiba Citra Anggun. Saya ngerasa seperti semoga itu tidak terjadi sih. Mudah-mudahan kejadian. yang terbaik Iya, buat jangan Mbak Citra dan Jangan sampai keluarga. dong. Tapi mungkin ya mengingatkan diri sendiri kali ya, Iya, dan iya. juga pasangan di rumah. Nah, ini Iya. selanjutnya Manda bagaimana, Roy? Baik, saya minta gloves di sini dan gunting. Sabar ya. Bu Baik-baik Citra. aja, semuanya kan baik-baik. Semua Tapi kan untung baik-baik. tahu dari awal, Iya. jadi bisa ada preventif. Iya, iya. Terima kasih. Soalnya nggak biasa-biasanya Roy langsung ke Iya, baris tapi krim sebelumnya itu. aku ceritakan memang Minda memang ada. Iya. Baik. Oke. Jadi saya melihat Mbak Manda di sini benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menundukkan seseorang, yang mana itu saya bisa bilang suaminya. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya saya ngelihat Mbak Manda itu sosok ibu yang magis gitu loh. Magis. Mistik. Jadi saya ngerasain ada, saya yang menggambarkan gini-ginian. Ini semacam kayak darah gitu loh. Kenapa Roy? Saya Tiba-tiba gambar darah. Saya melihat gambar darah ini seperti darah yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman untuk menundukkan seseorang. Untuk Iya. menundukkan seseorang. Saya mencampurkan minuman kopi suami saya sama darah saya supaya dia tunduk sama saya. Berhasil? Berhasil. Dia nggak tahu? patuh, dia nurut. Apapun yang saya lakukan dia patuh. Dia tidak marah. Dicampur ke kopi gitu? Ke kopi 3 tetes. Anda tahu dari mana cara itu? Oh, saya dari orang yang bisa juga. Tadi ibu bilang bisa menaklukkan berondong, menaklukkan suami. Apa Mbak nggak ngerasa kalau itu Mbak lakukan dengan bantuan-bantuan seperti itu kan berarti itu bukan real Mbak, ya kan? Berarti kita yang berbicara seperti yang bantuan orang yang bisa. Berarti kan itu bukan Mbak Manda. Apa ada kepuasan apa dari situ? Karena kan itu nggak real diri Mbak, ibu maksud saya, sorry. Itu dari udah bawaan saya Mbak, nggak bisa saya tahan. Dan saya harus, kalau nggak saya pusing kepala saya. Ya tapi harusnya kita kan bangga dicintai dengan Tapi suami saya tidak bisa memuaskan saya. Ibu Manda masih sampai sekarang tuh melakukan itu kepada suaminya? Iya. Oke. Gimana itu Roy? Saya lihat di sini suaminya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dari rambut-rambut yang saya ambil dari sini semuanya menggambarkan ilmu gaib dan ilmu pengasihan. Darahnya dicampur dengan darahnya dicampur dengan kopi, kemudian juga berulang-ulang. Kecenderungan berulang-ulangnya itu sering, jadi kayak sebulan ada, besok ada lagi, bahkan bisa setiap hari kalau kamu lagi kumat. Ibu Manda, seperti itu. Iya. Betulkah? Iya betul. Saya menyimpan jimat juga di bawah kasur suami saya Iya. dan ditanam juga di pekarangan saya Oh, biar lebih orang-orang tidak curiga sama saya gitu kan. Jimatnya itu seperti apa ya? Batu sama kain kapan apakah Ibu Manda bawa hari ini? bawa, Boleh saya lihat kah? boleh. Silakan diambil. darah Mas. Darah haid dicampurkan ke dalam minuman. Itu semacam ritual berarti ya Roy? Iya. Tapi emang nggak ada rasanya apa kok? Mungkin nggak banyak kali ya Mas Roy ya? Mungkin nggak Iya. banyak kali. Hanya Setetes gitu kali ya? sangat apa Tadi gitu. dia sempat mention 3 tetes Oh, darah. 3 tetes. 3 tetes darah sempat. Oke. Ini Heeh. mengambilnya di mana ya? Iya. Saya boleh jemput sebentar kali ya? Jauh banget ya ngambilnya. Gak ada loh dia. Hilang.
nggak tahu kemana. Serius? Eh, Aduh. Citra Anggun, saya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu takut dengan penampakan nenek-nenek? Ya takut. Saya penakut. Kamu pernah dikasih lihat bukan? Pernah, saya tahun 2000 pas saya juga baru bangun, mama papa baru bangun rumah. Jadi kita baru isi, belum selamatan. Baru dikasih kamar sendiri, happy kan. Nggak sabar tidur di situ. Jadi rumah masih kosong, belum selamatan. Saya sama sepupu saya tidur di situ. Tiba-tiba mau ke kamar mandi, kan ada kamar mandi di dalam. Buka pintu nggak bisa. Ya udah, akhirnya aku kamar depan yang harusnya kamar kakak aku. Buka pintu, tiba-tiba buka pintu kamar mandi, ada yang duduk. Rambutnya sampai pintu kamar mandi depannya lantai. Jadi saya cuma lihat itu rambut, ngeliat sedikit putih gitu langsung terbang. Itu sekali-sekali seumur hidup saya ngelihat penampakan sih. Tapi mukanya nggak kelihatan. Enggak, dan enggak sih. Jadi benar-benar cuman aku masuk, kok apaan nih rambut. Aku lihat sedikit, langsung dia pergi dengan kayak baju putih gitu. Waktu itu apa yang kamu lakuin? Kabur, tapi abis itu kuping aku dan saudara aku tuh kita kayak budek selama beberapa hari. Dia bisa menjaga dirinya sendiri nggak, Roy? Oh. Wow, serem. Nanti kita terusin Iya, ya. iya, iya. Nanti kita terusin. Oke. Itu darah. Maaf lama saya lagi datang belum diambil. Dulu nggak satu kita reka adegan dulu. Apa aja sih sebenarnya ini darah? Iya darah. Kemudian bunga, ya. Bunga. Kalau bunga saya mandi. Mandi bunga. Iya. Kemudian Mandi bunga langsung saya dicoleskan oleskan ke- minyaknya ke dulu, Iya. lalu kemudian berhubungan. Iya. Lalu kopinya diminum setelah berhubungan. Bukan, kalau ini buat suami saya biar dia tunduk sama saya. Kalau dengan berondong-berondong lain Berondong-berondong. dia nggak ada hubungannya dengan kopi. Kalau yang berondong Ini pakainya bunga. saya minyak aja karena saya udah pakai Iya, susu iya sih. juga dengan itu. Mukanya emang matanya magis banget. Ada terasa ya. Kayak matanya itu kayak Manggil. come to gitu. mama gitu. Oke. Iya, laki-laki pasti takut lihat matanya kayak gitu. Yang Tapi muda. nah, gitu ya. kalau yang muda-muda itu kalau ngelihat Ibu Manda ini seperti apa, Roy? Yang lihat dari Ibu Manda yang muda-muda tuh kayak terkesima dengan wajahnya gitu. Saya pasti boleh akan sih, timbul. maaf ya Bayu, bolehkah saya kasih tantangan satu hal lagi selain saya ngumpulkan rambutnya di sini? Saya ingin kamu membuka maskernya sekali saja. Nanti kita blur. Nanti di Tinggal kita tayangkan. diturunin ke bawah dikit aja. Oke, baik. Baik, pasang lagi. Oh iya benar. Apa, Roy? Yang Saya kamu melihat lihat, Roy? ada susuk di dagunya dan pipinya juga. Banyak banget susuk di mulut ya. Saya beberkan fakta nggak apa-apa ya, Bu Manda. Ketika lagi main di ranjang, kamu memainkan lidahnya karena sudah ditempeli dengan susuk di itu. situ. Jadi ketika bermain, susuk itu bekerja di mulutnya dan akhirnya bekerja semuanya. Maaf ya Ibu Manda kalau Roy memang gamblang dan jujur menceritakan dan membuka semuanya di Iya. sini. Tapi Bu Manda mengakui itu. Betul. Itu betul kan? Betul. Oke.